datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini gue mau bercerita kisah seorang serial killer yang berasal dari Meksiko dan terkenal dengan metode menghilangkan tubuh korbannya itu unik, guys. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Pria ini bernama Santiago Meza Lopez. Dia lahir pada tahun 1964 dari ayahnya yang bernama Salvador Meza dan ibunya yang bernama Rita Lopez di Guamuchil, Sinaloa, Meksiko. Sejak kecil hidup Santiago sangat miskin ya guys. Saking miskinnya, Santiago waktu kecil itu sudah harus bekerja di pabrik yang membuat batu bata untuk konstruksi rumah. Kadang dia juga membantu ayahnya menjadi nelayan. Dia membantu untuk menghidupi adik-adiknya. Sampai pada pertengahan tahun 1990-an, Santiago akhirnya merantau ke daerah Tijuana untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Tetapi sesampainya dia di sana, dia mendapati bahwa adik perempuannya itu dilecehkan secara seksual oleh preman daerah setempat. Udah pasti marah lah ya guys si Santiago ini, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah kartel atau organisasi kejahatan yang ada di daerah Tijuana ini, dengan tujuan untuk menghukum semua preman dan pemerkosa yang ada di daerah tersebut. Santiago masuk ke kartel ini melalui seorang teman yaitu Teodoro Garcia Cimental atau yang lebih dikenal dengan nama El Teo. Garcia sendiri adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat kejam guys. Seperti kartel pada umumnya, narkoba, uang, dan perdagangan yang aneh-aneh tuh ada di sini. Dan kartel ini pun dipimpin oleh seorang pria bernama Arellano Felix. Posisi Santiago di kartel ini pada awalnya adalah seorang supir truk untuk delivery narkoba ya guys. Santiago dibayar sebesar $600 per minggu untuk melakukan pekerjaannya di dalam organisasi tersebut. By the way, kartel ini nggak cuma beroperasi di Meksiko aja ya guys. Mereka juga menguasai jalur penyeludupan narkoba internasional ke Amerika Serikat. Jadi basicnya kartel ini udah termasuk terkenal ya guys. Setelah Arellano Felix meninggal dunia pada tahun 2002, Santiago tetap berada di bawah perintah Garcia Cimental pada saat itu. Dan posisi ketua kartel digantikan oleh keponakan dari Arellano Felix, yaitu Eduardo Sanchez Arellano. Setelah menjadi supir truk, Santiago pindah jabatan sebagai penanggung jawab untuk mayat korban kartel. Nah, seperti tadi yang gue pernah bilang di awal, kalau cara Santiago membuang mayat-mayat para korban itu unik guys. Karena Santiago ini terkenal dalam melarutkan tubuh para korbannya di dalam asam. Tubuh para korban biasanya ditaruh di dalam sebuah tong besar yang berisi asam kimia. Hal inilah yang membuat Santiago mendapat julukan sebagai El Pozolero atau The Stew Maker, yang diyakini Santiago bertanggung jawab atas pembuangan ratusan mayat selama beberapa tahun. Santiago telah menjadi salah satu dari 20 orang pengedar narkoba yang paling dicari oleh Interpol dan FBI. Sampai akhirnya Santiago ditangkap oleh otoritas kepolisian Meksiko pada tanggal 22 Januari tahun 2009. Santiago ditangkap ketika dia sedang menghadiri sebuah pesta undangan di sebuah resort di tepi pantai daerah kota Ensenada. Santiago ditangkap bersama dengan 2 orang temannya yang merupakan pembunuh bayaran di kartel, yang bernama Hector Manuel Valenzuela yang berusia 45 tahun dan Fernando Lopez Alarcon yang berusia 49 tahun. Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi mengerahkan 4 kendaraan yang tahan peluru dan ada 4 senjata panjang dan snipernya di setiap sisi rumah. Ada rompi anti peluru dan beberapa selongsong peluru dari berbagai jenis kaliber. Sebelum operasi dimulai, beberapa kelompok orang telah berhasil melarikan diri dengan mobil mewah guys. Santiago mengaku telah membuang lebih dari 300 mayat, mungkin bahkan ribuan mayat guys. Santiago sendiri bahkan lupa berapa totalnya, karena perang antar kartel sangat sengit terjadi pada saat itu. Sehingga musuhnya kartel ini pun juga makin banyak guys. Santiago bahkan memberitahukan di mana letak sisa-sisa tulang belulang dari para korban.
dan tong yang biasa dia gunakan itu untuk merebus korban juga dia kasih tahu guys. Beberapa hari setelah Santiago ditangkap, ada sekelompok pria bersenjata berat menyerang kantor polisi di La Mission, sebuah kota pantai baja California yang lumayan besar, perbatasan antara kota Tijuana dengan kota Ensenada. Tidak ada yang terluka dalam penyerangan itu, tapi ditemukan ada 200 longsong peluru yang ditembakkan ke kantor polisi. Polisi tidak dapat mengidentifikasi siapa yang menembak ke kantor polisi atau alasan mengapa sampai hal tersebut terjadi. Karena nggak cuma penyerangan ke kantor polisi aja ya guys, ada beberapa peristiwa lain yang terjadi setelah Santiago ditangkap. Seperti adanya seorang pengusaha terkenal di Tijuana yang dibunuh dengan cara ditembak oleh perampok, banyaknya serangan kekerasan di daerah perbatasan, bahkan wartawan setempat menghitung selama sebulan itu telah terjadi sekitar 104 pembunuhan. Tetapi beberapa pejabat daerah setempat menduga bahwa serangan tersebut terjadi sebagai pembalasan atas penangkapan Santiago dan kedua temannya pada saat itu. Karena pejabat tersebut mendapatkan informasi dari temannya yang merupakan salah satu koki pribadi dari kartel keluarga Felix. Pada sebuah konferensi pers, polisi menggambarkan bahwa Santiago sebagai orang yang penting di dalam kartel. Polisi mengatakan bahwa prosedur Santiago dalam membuang mayat adalah sebagai berikut. Pertama, dia harus mengisi sebuah tong atau drum dengan 200 liter air dan kemudian memasukkan 2 karung soda kaustik, lalu merebusnya di atas api sedang. Dan ketika sudah mulai mendidih, baru deh dia masukin mayatnya ke dalam rebusan. Tubuh para korban dimasak selama 8 jam atau lebih di dalam rebusan. Tidak ada yang tersisa selain gigi dan kuku dari para korban. Setelah rebusan tersebut dingin, Santiago diduga memasukkan rebusan itu ke dalam bak plastik, lalu membawanya ke tanah kosong dan membakarnya dengan bensin. Santiago diketahui bekerja sejak tahun 2000 sebagai penanggung jawab tubuh korban. Dia melakukan hal tersebut di kurang lebih dari 10 lokasi di Tijuana, Meksiko, terutama di daerah peternakan-peternakan kambing atau domba dekat dengan perbatasan ke Amerika Serikat. Polisi memeriksa peternakan-peternakan tersebut guys. Polisi menemukan sebuah bedeng setinggi 2 meter yang di dalamnya terdapat lubang galian tanah. Ada beberapa drum berisi limbah cair dan meja kayu dengan berbagai perkakas kerja seperti sarung tangan, pisau, wadah, sendok batu, dan ada banyak bir kaleng minuman kesukaan Santiago. Di lantai atas peternakan ada sebuah ruangan tanpa pintu. Polisi menduga bahwa Santiago tidur di lantai ini hanya dengan terbungkus selimut. Ironis sih ya guys sebenarnya, pekerjaan seperti itu bahkan gak bikin Santiago tidur di ranjang yang nyaman. Ternyata alasan mereka melakukan pembuangan mayat di daerah peternakan itu guys, karena bau mayat yang terendam asam itu baunya hampir sama dengan bau kotoran kambing atau domba guys. Ketika dalam penyelidikan, Santiago diperlihatkanlah beberapa foto orang-orang yang dianggap telah hilang untuk melihat apakah Santiago ini mengenali mereka para korban, tapi ternyata Santiago tidak mengenali mereka guys. Santiago mengatakan bahwa dia itu tidak pernah membunuh para korban karena menurut Santiago, dia mendapatkan tubuh korban, posisinya itu korban itu sudah meninggal dunia semua. Lalu ada pertanyaan nih guys, siapa aja sih para korban dari Santiago ini? Rata-rata para korban itu adalah musuh kartel dan orang-orang yang meminjam uang atau berhutang ke kartel dan gak bisa bayar guys. Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus yang paling terkenal dalam sejarah Meksiko. Kisahnya dianggap sebagai simbol kekerasan yang brutal dan korupsi yang melanda perdagangan narkoba di Meksiko selama beberapa dekade. Santiago pun dijatuhi hukuman sebanyak 20 tahun penjara pada tahun 2011 dan kemungkinan akan dibebaskan pada tahun 2031. Sebenarnya, banyak banget orang yang khawatir dengan kebebasan Santiago ke masyarakat. Banyak orang yang berharap bahwa Santiago ini nggak usah bebas guys, ataupun kalaupun dia harus bebas, setidaknya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau kata orang,
Ini yang namanya korban jadi pelaku, atau orang baik berubah jadi jahat ketika dia diperlakukan dengan tidak baik. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!